Jadi semuanya di sini saya akan menjelaskan kode program yang sudah saya buat untuk menjalankan tugas aljabar linear matrix. Nah, di sini saya membuat kode program untuk menampilkan sebuah matrix dan juga menambahkan sebuah matrix atau menjumlahkan sebuah matrix. Nah, di sini yang pertama kita mendeklarasikan yang hasil utama yaitu integer main, yang dimana integer main nantinya akan berisi variabel-variabel atau function yang digunakan untuk menjadikan program kode program nantinya. Yang pertama-tama kita akan mendeklarasikan sebuah variabel A dan juga variabel B, yang dimana variabel A dan B ini berisi angka-angka yang nantinya akan dijadikan matrix, di mana variabel A dan B memiliki tipe data integer. Dan juga di sini saya membagi library vector. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan sebuah matrix ke dalam konsol, ya dimana saya akan menggunakan sebuah custom function yaitu display matrix. Nah, di sini function display matrix sendiri menerima parameter matrix, ya dimana parameter matrix ini adalah variabel matrix A tadi. Ketika sudah kita masukkan parameternya, kita akan membuat looping, ya dimana looping ini untuk membaca setiap row atau setiap angka yang ada di dalam sebuah matrix tadi. Yang pertama kita akan membuat looping untuk menghitung jumlah row pada matrix tadi. Setelah kita menjalankannya, lalu kita membuat looping lagi, yang dimana untuk membaca setiap angka yang ada pada setiap row tadi. Lalu kita akan mengeluarkan hasil yang sudah kita baca tadi. Lalu selanjutnya kita akan membuat function untuk menjumlahkan kedua matriks tadi, ya dimana kita pertama mendeklarasikan variabel sum, dimana variabel sum ini untuk menyimpan hasil dari penjumlahan matriks A dan juga matriks B, yang variabel sum ini bertipe data integer. Kita lihat untuk fungsinya sendiri. Yang pertama kita deklarasikan fungsinya dengan nama add matrix yang bertipe data integer. Lalu add matrix ini menerima dua parameter, yaitu parameter A dan juga parameter B, yang dimana parameter A dan B ini berisi angka-angka matriks tadi. Yang lalu kita akan menghitung panjang setiap row ataupun kolom yang ada pada matriks tadi. Di sini kita juga mendeklarasikan variabel result, yang dimana variabel result ini untuk menyimpan hasil dari penjumlahan matriks. Variabel result itu sendiri bertipe data integer. Lalu kita akan membuat loopingnya, dimana looping ini untuk membaca setiap angka-angka yang ada pada matriks tadi. Yang pertama kita akan membaca setiap row yang ada dalam matriks, ya dimana hasilnya disimpan pada variabel i. Lalu setelah kita membaca setiap row, kita akan membaca setiap angka yang ada di dalam row tersebut. Lalu kita akan menyimpannya pada variabel j. Lalu di sini kita melakukan operasi sederhana, yaitu jumlah matriks, yang dimana hasilnya akan tersimpan pada result. Lalu kita akan mengeluarkan hasil result. Nah, setelah kita melakukan hasil penjumlahan tadi, kita akan memunculkannya pada konsol, ya dimana kita akan memanggil display matrix tadi dengan parameter sum, ya dimana berisi hasil penjumlahan tadi. Nah, lalu kita akan menjalankannya untuk melihat hasilnya secara langsung.
Nah, di sini sudah terlihat hasil dari kode program yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, untuk memunculkan matriks A dan B, yang dimana kita lihat angka-angkanya sesuai yang sudah kita deklarasikan yang di awal tadi. Lalu function untuk menjumlahkan kedua matriks tadi dan juga berhasil. Halo, saya Arlen Purwono. Saya perwakilan NPM 240. Di sini saya akan menjelaskan ingin menampilkan fungsi pengurangan matriks dengan menggunakan bahasa C++. Pertama, seperti biasa, itu dengan bahasa C++ dengan include useStream, include vector. Lalu di sini kita menggunakan void, yaitu deklarasi fungsi displayMessage yang mengambil vektor 2 dimensi sebagai argumen, vektor in sebagai argumennya, dan tidak mengembalikan nilai void. Ini dengan for adalah loop for yang iterasi melalui setiap baris dalam matriks. Variabel row adalah referensi. Row adalah referensi konstan terhadap setiap baris dalam matriks. Lalu lanjut. Cout ini untuk mencetak nilai file elemen matriks. Elemen matriks diikuti oleh spasi. Ini cout ENDL ini supaya si jarak. Lanjut, sini fungsi untuk mengurangi dua matriks. Vektor int ini deklarasi fungsi subtract matrix yang mengambil dua matriks sebagai argumen dan mengembalikan matriks baru yang merupakan hasil pengurangan matriks A dari matriks B. Ini sini. Lalu lanjut in rows sama dengan a.size dalam kurung ini adalah untuk menghitung jumlah baris dalam matriks A dan menyimpannya dalam variabel rows. Ini kita simpan variabel rows. Lalu intergen calls adalah menghitung jumlah kolom dalam matriks A dan menyimpannya dalam variabel calls. Dalam calls diasumsikan bahwa setiap baris memiliki jumlah kolom yang sama seperti baris pertama. Lalu sini for intergen i sama dengan 0, i rows plus i. Sini adalah for adalah looping melalui setiap baris dalam matriks. Lalu result. Lanjut. Sini di sini kita menggunakan contoh matriks A 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lalu matriks B 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Di sini untuk menampilkan matriks A kita menggunakan cout matriks A ENDL display matriks A cout ENDL ini untuk menampilkan matriksnya. Lanjut untuk B juga sama seperti A. Nah, kita lanjut ke pengurangan matriks A dan B. Sini vektor int difference ini adalah untuk memanggil fungsi subtract matrix dengan matriks A dan B sebagai argumen dan menyimpan hasilnya dalam vektor 2 dimensi difference. Dalam konteks ini difference akan berisi hasil pengurangan matriks A dan dari matriks B. Nah, untuk cout, lalu untuk menampilkan pengurangan matriks di sini memakai pengurangan matriks A dan B.
NDE. Lalu display matrix ini untuk memanggil fungsi display matrix untuk menampilkan matrix difference ke layar. Fungsi display matrix akan mencetak setiap elemen matrix dengan format yang sesuai. Sekian untuk pengurangan matrix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farzadin Caksono dengan NPM Akhiran 247. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi untuk mengenalkan kedua matriks. Yang pertama ini pada baris 47. Ini sebuah cons, yaitu bilangan vektor, bilangan bulat yang mewakili matriks A dan matriks B. Sedangkan untuk integralnya sendiri ialah untuk bilangan bulatnya. Lanjut ke inrows 48, mendapatkan jumlah bilangan dalam matriks A dengan memanggil metode size pada vektor A. Selanjutnya untuk kolom A dan kolom B, yaitu mendapatkan jumlah barisan kolom dalam matriks dengan matriks ukuran vektor dalam baris atau bilangan pertama. Selanjutnya lagi pada baris 51, ini yaitu membuat hasil untuk menyimpan matriks Pottrup, yaitu ukuran hasil yang ditentukan oleh baris A dan kolom B, memastikan kompatibilitas untuk perkalian matriks. Semua elemen dalam hasil tersebut diinisiasi menjadi 0. Pada baris ini ialah looping, di mana baris untuk menghitung produk titik dari baris I dan A dalam kolom J dalam dari B, lalu produk elemen yang sesuai A dan kurung I, K ditambahkan ke dalam elemen hasil I dan J. Yang terakhir ialah return, ialah fungsi untuk mengeluarkan vektor hasil yang berisi produk matriks A dan matriks B. Selanjutnya untuk ini vektor ini pada baris 66, baris deklarasi bernama variabel A untuk mewakilkan matriks yang berisi nilai 1, 2, 3 untuk baris pertama. Selanjutnya untuk B, matriks B mendeklarasikan vektor yang bernama B untuk mewakilkan matriks lain, mirip sama seperti matriks A. Selanjutnya yang terakhir perkalian matriks A dan B. Tadi baris ini memanggil fungsi yang diasumsikan telah didefinisikan sebelumnya, yaitu yang multiplier matrix menerima dua argumen, matriks A dan matriks B. Keduanya diwakilkan oleh vektor. Terakhir yaitu produk. Hasil dari perkalian matriks A dan B disimpan di dalam vektor yang baru diberi nama real product. Mungkin sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.